Di balik gemerlap karya anak Barya Angsa yang memukau, dari seni pertunjukan hingga inovasi digital, tersembunyi sebuah fondasi krusial yang seringkali terlupakan. Fondasi itu adalah infrastruktur. Lebih dari sekadar jalan dan bangunan, infrastruktur adalah tulang punggung yang menopang seluruh ekosistem kreatif. Tanpa jalan yang memadai, yang menghubungkan kota dan desa, tanpa internet cepat yang menjangkau seluruh pelosok negeri, dan tanpa ruang kreatif yang mendukung kolaborasi dan inovasi, ide-ide brilian bisa terhenti sebelum sempat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Potensi besar bisa layu sebelum bersemi. Infrastruktur adalah sistem peredaran darah ekonomi kreatif, sebuah jaringan vital yang memastikan setiap elemen terhubung dan berfungsi optimal. Ia mengalirkan peluang ke seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke, membuka akses bagi para kreator untuk berkarya dan memasarkan produk mereka. Bayangkan seorang desainer berbakat di Nusa Tenggara Timur, atau seorang pengrajin kayu yang mahir di Kalimantan, terhambat hanya karena keterbatasan akses transportasi dan sistem logistik yang belum memadai. Infrastruktur menjadi penentu utama, apakah potensi kreatif itu akan tumbuh subur dan memberikan manfaat ekonomi, atau justru terasing dan terpinggirkan. Masa depan cerah ekonomi kreatif Indonesia tak bisa dipisahkan dari komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Setiap investasi yang kita tanamkan pada pembangunan jalan, jembatan yang menghubungkan pulau-pulau, dan jaringan internet berkecepatan tinggi adalah investasi langsung pada pengembangan potensi para kreator bangsa, pada mimpi-mimpi mereka, dan pada masa depan industri kreatif Indonesia. Kita harus memastikan bahwa tak ada lagi ide kreatif yang terhenti dan gagal terrealisasi hanya karena keterbatasan infrastruktur fisik dan digital. Infrastruktur yang kuat dan merata adalah panggung yang memungkinkan kreativitas Indonesia untuk bersinar lebih terang dan mempesona di panggung dunia. International Conference on Infrastructure 2025 bukan sekadar seremoni, tapi kawah candra di muka gagasan dan aksi. Kemenparekraf menegaskan, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. ICI 2025 membahas infrastruktur dari sudut pandang manusiawi, bukan sekadar angka, tapi peluang bagi kreator. Kolaborasi Kemenparekraf dan Kemenko Infrastruktur menandai era baru sinergi, bukan ego sektoral. Forum ini mengundang dunia untuk berinvestasi, bukan hanya pada beton, tapi pada kreativitas bangsa. Pemerintah mengirim pesan jelas infrastruktur Indonesia ke depan mendukung inovasi dan konektivitas. ICE 2025 adalah bukti keseriusan Indonesia membangun ekonomi kreatif berbasis infrastruktur. Menteri Koordinator Infrastruktur AHY menegaskan, pembangunan tak lagi soal kuantitas, tapi kualitas dan keberlanjutan. Infrastruktur modern harus menghubungkan talenta lokal ke pasar global, bukan sekadar membangun fisik. ICE 2025 diharapkan jadi ajang adopsi teknologi terbaru dan model pembiayaan kreatif. Keberlanjutan jadi kunci. Proyek harus ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat. AHY mendorong percepatan regulasi, birokrasi, dan investasi agar pembangunan berdampak nyata. Infrastruktur harus melayani, menghubungkan, dan memberdayakan insan kreatif di seluruh Indonesia. Hai! Infrastruktur bukan sekadar angka ekonomi yang terpampang dalam laporan tahunan. Lebih dari itu, infrastruktur adalah fondasi yang menopang kemajuan suatu bangsa. Ia adalah jaringan kompleks yang menghubungkan setiap aspek kehidupan, dari perkotaan yang sibuk hingga pedesaan yang tenang. Tapi jantung kehidupan sehari-hari, denyutnya terasa dalam setiap aktivitas, setiap interaksi, setiap kesempatan yang tercipta. Infrastruktur adalah nadi yang mengalirkan kehidupan ke seluruh pelosok negeri. Jalan dan jembatan bukan hanya sekadar penghubung antar wilayah, melainkan juga pembuka gerbang kesempatan. Ia memudahkan anak desa ke sekolah, membuka akses pendidikan dan mimpi. Dengan infrastruktur yang memadai, anak-anak di pelosok desa pun memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Mereka bisa belajar dengan nyaman, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak setiap warga negara. Infrastruktur memastikan air bersih mengalir ke rumah, memberdayakan keluarga, dan meningkatkan kesehatan. Dengan akses air bersih yang mudah, keluarga dapat hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Bagi petani, infrastruktur adalah kunci keberhasilan.
Irigasi yang baik dan jalan tani memastikan panen melimpah dan harga adil. Dengan infrastruktur yang memadai, petani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan. Infrastruktur adalah martabat, simbol kemajuan dan kemandirian suatu bangsa. Membuka peluang dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan infrastruktur yang baik, lapangan kerja baru tercipta, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi terpacu. Bagi pelaku kreatif, infrastruktur adalah panggung untuk berkreasi dan berinovasi. Konektivitas digital dan fisik adalah panggung untuk berkolaborasi dan memasarkan karya. Mereka dapat terhubung dengan pasar global, berbagi ide, dan menciptakan produk-produk inovatif yang bernilai tinggi. Jalan tol, bandara dan internet adalah urat nadi perekonomian modern, mempercepat distribusi produk kreatif ke pasar nasional dan global. Dengan infrastruktur yang efisien, produk-produk kreatif Indonesia dapat bersaing di pasar internasional dan meningkatkan devisa negara. Infrastruktur fisik dan digital membentuk ekosistem yang saling mendukung dan melengkapi, yang mendukung ide-ide tumbuh dan berkembang. Ekosistem ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Ia adalah oksigen bagi api kreativitas, bahan bakar untuk inovasi, dan landasan untuk kemajuan. Dengan infrastruktur yang merata, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju. Setiap potensi bangsa bisa bersinar, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Infrastruktur digital adalah sistem saraf ekonomi kreatif modern. Konektivitas internet membuka pasar global bagi musisi, pengrajin, dan kreator di seluruh Indonesia. Proyek Palaparing dan akses internet ke desa-desa jadi prioritas, agar tak ada talenta yang tertinggal. Digitalisasi mengubah cara bisnis kreatif berjalan, dari pemasaran hingga kolaborasi lintas kota dan negara. E-commerce dan media sosial memungkinkan produk lokal menembus pasar dunia. Infrastruktur digital juga jadi ruang kolaborasi, pelatihan, dan komunitas kreatif. Investasi digital bukan sekadar kabel, tapi membangun jaringan sosial intelektual bangsa. Inilah fondasi inovasi masa depan Indonesia. Infrastruktur lunak, ekosistem dukung, sama pentingnya dengan fisik dan digital. Kemenparekraf lewat program Kata Kreatif membina daerah mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Sinergi aktor kreatif, akademisi, komunitas, dan pemerintah jadi kunci. Kemenparekraf fasilitasi ruang kreatif, coworking, dan pusat komunitas di berbagai daerah. Ruang fisik ini memicu kolaborasi lintas disiplin dan inovasi. Program pelatihan teknis dan bisnis memperkuat kapasitas pelaku kreatif. Infrastruktur lunak memastikan setiap benih kreativitas tumbuh subur. Kemenparekraf membangun fondasi agar kreativitas jadi kekuatan ekonomi berkelanjutan. Karya kreatif butuh perlindungan hukum agar tak mudah dijiplak atau dipalsukan. Kemenparekraf memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku kreatif. Klinik KI digelar di berbagai kota, memudahkan proses pendaftaran dan edukasi. Sertifikat KI jadi aset ekonomi, bisa dilisensikan, dijadikan agunan, atau menarik investor. Perlindungan KI bukan sekadar bertahan dari pembajakan, tapi juga memperkuat daya saing. Negara hadir melindungi dan memberi rasa aman bagi inovator. Infrastruktur perlindungan KI membangun kepercayaan diri untuk terus berkreasi. Dengan KI, ide menjadi aset nyata yang mendorong inovasi berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif butuh gotong royong lintas sektor. ICE 2025 mempertemukan pemerintah, swasta, dan mitra internasional dalam satu forum. Pemerintah menciptakan regulasi kondusif dan jaminan hukum bagi investor. Swasta membawa modal, inovasi dan efisiensi melalui skema KPBU dan investasi langsung. Mitra internasional menambah dana, teknologi, dan standar global. Sinergi ini mempercepat pembangunan tanpa membebani APBN, membuka peluang bisnis dan transfer teknologi. ICE 2025 jadi jembatan antara kebutuhan domestik dan sumber daya global. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Sebuah momen krusial dalam sejarah panjang bangsa ini. Di satu sisi, kita memiliki bonus demografi yang menjanjikan, sebuah generasi muda yang penuh potensi dan siap berkarya. Di sisi lain, ada komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertemuan keduanya adalah kunci. Merajut infrastruktur dan mengembangkan ekonomi kreatif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama, saling melengkapi dan perkuat.
Ini adalah langkah penting menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar yang menuntut kerja keras, inovasi, dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah sebagai fasilitator, sektor swasta sebagai motor penggerak, para pelaku kreatif sebagai inovator, dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Semua pihak harus bersinergi, bahu-membahu menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Pembangunan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang membangun manusia Indonesia yang unggul. Masa depan yang gemilang dibangun di atas fondasi ide-ide kreatif, karya-karya inovatif, dan kolaborasi yang erat, bukan sekadar tumpukan beton dan baja yang menjulang tinggi. Lebih dari itu, ini tentang membangun peradaban. Infrastruktur adalah panggung megah, dan manusia kreatif adalah pemeran utamanya, aktor-aktor yang menghidupkan panggung tersebut dengan talenta dan inovasi mereka. Dengan ekosistem kreatif yang inklusif dan suportif, setiap anak bangsa tanpa terkecuali memiliki peluang yang sama untuk meraih mimpi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mari kita dorong kolaborasi strategis antar sektor, lahirkan kebijakan inklusif yang berpihak pada semua, dan pupuk semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Merajut infrastruktur, menuai kreativitas, sebuah siklus yang berkelanjutan, adalah jalan tol yang mengantarkan kita menuju masa depan Indonesia yang cerah, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.